Kali ini saya akan susu kemasan. Berbicara mengenai susu, terutama ini susu UHT, tidak luput dari sapi perah. Sapi perah sebagai penghasil susu kualitas yang terbaik. Sapi perah yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia adalah jenis sapi Friesian Holstein atau FH. Hewan ini memiliki produk utama berupa susu yang berfungsi sebagai bahan makanan dan sumber gizi yang bernilai tinggi. Sapi perah FH berasal dari Belanda yang mempunyai iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim dingin. Mereka dinilai hidup nyaman pada indeks suhu dengan kelembapan di bawah 72. Jika melebihi batas ambang ideal, peternakan akan mengalami stres atau pengaruh panasnya. Sapi yang dikembangkan secara khusus ini mempunyai ciri-ciri bertanduk pendek, menghadap ke depan, dan berwarna belang hitam serta putih. Pada dahinya terdapat gelang berwarna putih dengan bentuk segitiga, kaki dan pangkal ekornya berwarna putih, dan memiliki sifat jinak. Sapi betina dewasa mempunyai bobot tubuh kisar antara 500 sampai 650 kg pada betina dan pada jantan mencapai 1000 kg. Sapi betina bersifat jinak dan tenang, sedangkan perjantan agak agresif dan ganas. Tidak tahan panas tetapi lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Umumnya sapi FH betina baru dapat dikawinkan pertama kali pada umur 15 sampai 18 bulan dengan bobot berkisar antara 275 sampai 300 kg, sehingga mereka beranak pertama kali pada umur 24 sampai 27 bulan. Sapi jenis ini juga merupakan bangsa sapi perah yang berproduksi tinggi bila dibandingkan dengan jenis sapi yang lain. Produksi sapi perah pada umumnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan tersebut diantaranya ketinggian tempat, suhu dan kelembapan, iklim, pakan, bobot badan, penyakit jarak beranak, kebuntingan dan bulan laktasi. Sedangkan faktor genetik yang mempengaruhi yaitu bangsa ternak dan sifat individualnya. Di Indonesia, sapi ini dapat memproduksi susu sebanyak 10 liter per kilo per hari. Keberhasilan dalam berternak sapi perah dapat dilihat dari tata laksana pemeliharaan, misalnya pemberian pakan, sanitasi kandang, pencegahan penyakit, perkawinan dan pemerahan yang baik. Kualitas dan pakan yang diberikan pada ternak sangat berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. Sapi perah memerlukan kecukupan nutrisi guna mensintetasi susu selama mereka juga membutuhkan pakan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan tubuh. Tujuannya agar kualitas kuantitas susu yang dihasilkan tidak mengalami penurunan atau lebih rendah daripada standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada sejarah peternakan sapi perah yang ada di Jakarta Selatan. Peternakan sapi perah di Jakarta sendiri memiliki sejarah panjang, bahkan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan keberadaannya masih ada hingga sekarang, hingga generasi ketiga. Salah satu peternak sapi di Jakarta mengungkapkan bagaimana usaha turun-temurun yang dilakoni masyarakat asli Betawi masih bertahan hingga saat ini. Hingga saat ini ada sekitar 30 peternak sapi di Jakarta yang bernaung dalam Perhimpunan Peternak Sapi Perah Sapi Potong Jakarta, baik sebagai anggota aktif maupun non-aktif. Peternakan sapi perah di Jakarta sendiri dibawa oleh bangsa Belanda untuk memenuhi gizi dan protein bangsanya. Sejenis sapinya
yaitu Frisia atau Holstein FH yang dikenal masyarakat sebagai sapi warna hitam putih. Seiring berjalannya waktu, banyak pribumi yang memelihara sapi perah, termasuk hingga kini cicit utama besar asal Kuningan dikenal dengan nama Guru Mugni masih menjalani usaha peternakan sapi perah di Jakarta Selatan. Usaha ternak sapi perah berkembang pesat di kawasan ini setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Usaha ternak sapi perah berkembang pesat di kawasan tidak hanya pada tahun 1986 sejarah kampung susu sapi di Kuningan mulai berubah setelah Gubernur DKI Jakarta Wiono Atmodarminto mendapat perintah presiden untuk merelokasi peternak. Sesuai keputusan undang-undang, peternak di kawasan ini direlokasi karena mau dijadikan kawasan antar bangsa, dibangun kantor kedutaan maupun rumah pada para duta besar. Berbicara mengenai ini, definisi dari susu sendiri adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air 87% lemak, 3,3%, sekitar 3-4% protein, 3% laktosa, 5% dan mineral. Dari aspek kimia, susu merupakan emulsi lemak dari dalam larutan air dan air gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan koloid. Air susu sebagai salah satu makanan yang tinggi nilai gizinya mempunyai sifat-sifat yang baik untuk menunjang kesehatan. Terdapat beberapa jenis susu yang ada di pasaran berdasarkan jenis dan teknik pengolahan yang digunakan, yaitu pertama ada susu murni. Susu murni atau susu mentah merupakan susu yang belum mendapatkan proses pengolahan. Susu murni sangat mudah rusak dan tidak tahan lama disimpan kecuali setelah mendapat perlakuan khusus. Kontaminasi bakteri yang terdapat pada udara, peralatan pemerahan, kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap pengaruh cemaran mikroba. Yang kedua ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi sendiri adalah susu yang dengan proses pengolahan yang dipanaskan pada suhu 63 derajat dalam waktu 30 menit. Tujuannya untuk membunuh bakteri, patogen, dan kelemahan. Dari susu pasteurisasi sendiri mempunyai jangka waktu simpan yang pendek. Jangka simpan 12-16 hari dari tanggal pemrosesan. Namun proses ini tidak dapat mematikan bakteri bersifat termoresisten alias tahan pada suhu tinggi. Kontaminasi terjadi melalui peralahan pengolahan dan kemasan dengan digunakan. Kemasan yang sering digunakan sendiri adalah gelas, botol plastik, serta kemasan fleksibel berbentuk pouch. Yang ketiga ada susu UHT, seperti yang saya bawa ini adalah salah satu contoh susu UHT. Susu UHT sendiri adalah salah satu proses pengolahan susu yang dianggap paling aman karena memakai peralatan modern yang lebih aseptis dengan pengawasan yang ketat dalam proses pengolahan. Susu UHT menggunakan susu tinggi dengan temperatur 135 sampai 145 derajat Celcius dalam waktu 2-3 detik. Susu kemasan UHT menggunakan kemasan aseptis multilapis dan menjamin keamanan dan daya tahan susu serta tidak perlu disimpan dalam lemari.
Daya tahan susu tidak perlu disimpan pada lemari pendingin hingga 10 bulan setelah produksi. Kontaminasi mikroba biasa terjadi pada proses distribusi sampai ke konsumen yang biasanya terdapat kerusakan pada kemasan selama dalam perjalanan. Suhu rendah selama proses penyimpanan sampai ke konsumen tidak membunuh mikroorganisme tetapi hanya menghambat perkembangbiakannya. Yang selanjutnya ada susu bubuk. Prinsip pembuatan susu bubuk adalah menguapkan sebanyak mungkin kandungan air susu dengan cara pemanasan atau pengeringan. Dan di susu bubuk ini terdapat 4 jenis, yaitu pertama susu penuh, yaitu susu bubuk yang dibuat dari susu segar yang tidak mengalami separasi. Yang kedua ada bubuk susu skim, yaitu susu bubuk yang dibuat dari susu skim. Susu ini banyak mengandung protein dan kadar airnya 5%. Yang ketiga ada bubuk krim atau bubuk susu mentega, dibuat dari krim yang mengandung banyak lemak. Bubuk whey, yaitu bubuk susu coklat, bubuk susu instan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada susu kental. Susu kental diperoleh dengan cara mengurangi atau menguapkan kandungan air susu sampai kandungan airnya tinggi sekitar 40%. Beberapa contoh jenis susu kental adalah susu kental tidak manis, susu kental manis, susu skim kental, dan krim kental. Beda susu kental manis dengan susu kental tidak manis adalah penambahan gula sehingga terasa manis. Namun sayangnya ada beberapa orang masih kurang memahami bagaimana ciri-ciri susu yang baik dan bagaimana penanganan susu saat akan dikonsumsi. Untuk tata cara penyimpanan susu murni juga perlu diperhatikan agar tidak merusak produk susu dan menghilangkan kandungan nutrisi yang ada. Di berikut dari penjelasan tadi kita bisa selanjutnya kita ada jawaban manfaat susu bagi kesehatan. Tahukah kalian bahwa manfaat susu dinilai baik untuk menjaga tubuh tetap prima? Sebagaimana yang diketahui, tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi setiap hari saat kita akan menjalankan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, salah satu langkah mudah yang bisa dilakukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah memaksimalkan manfaat susu dengan rutin meminumnya. Jangan biarkan tubuh kita lemah agar tidak mudah terserang sakit. Perlu dipahami bahwa waktu terbaik minum susu adalah pada saat sarapan pagi, dan minum susu juga diperlukan sebelum tidur. Hal tersebut membantu kalian mendapatkan manfaat minum susu yang tepat. Dengan mendapatkan manfaat minum susu secara rutin, kalian tidak hanya bisa menjaga tubuh tetap sehat, lebih semangat, tetapi kesehatan tubuh pun menjadi lebih terjaga. Mengapa kalian perlu? Mungkin kalian pernah bertanya, mengapa minum susu itu penting? Sebagaimana yang diketahui, manfaat susu berasal dari kandungan lengkap yang terdapat di dalamnya. Manfaat susu meliputi gizi vitamin, mineral, protein, mineral, serta kalsium. Kandungan-kandungan yang tergabung dalam manfaat susu tersebut memberi dampak positif pada perkembangan tubuh, seperti pertumbuhan pada kepadatan tulang, energi, serta meningkatkan pencernaan serta metabolisme tubuh. Merupakan manfaat susu setiap hari yang bisa kalian rasakan. Manfaat susu yang sudah banyak diketahui dari rutin minum susu sendiri adalah untuk meningkatkan
kesehatan tulang dan gigi. Di luar itu cukup banyak dampak positif yang diterima tubuh dari manfaat susu, baik untuk anak yang sedang beranjak tumbuh serta Anda yang sudah dewasa. Yang pertama, kesehatan tulang dan gigi. Menjaga serta meningkatkan kesehatan tulang dan gigi merupakan salah satu manfaat susu yang jadi alasan baik untuk secara rutin mengonsumsinya setiap hari. Kandungan kalsium yang terdapat sebagai manfaat susu ini merupakan sumber zat yang bekerja untuk perkembangan tulang dan gigi yang sehat. Untuk anak, manfaat susu secara rutin adalah membantu mengoptimalkan perkembangan dan kepadatan tulang di masa pertumbuhannya. Selain itu, susu juga berperan untuk mencegah kerusakan gigi seperti gigi berlubang. Sedangkan untuk orang dewasa, manfaat susu yang bisa kalian dapatkan adalah menjaga ketahanan tulang. Manfaat susu ini berguna melihat aktivitas orang dewasa yang cukup pada setiap harinya. Selain itu, dengan minum susu secara rutin, kalian bisa mencegah terjadinya osteoporosis. Manfaat susu lainnya adalah cukupnya kebutuhan vitamin D di dalam tubuh. Yang selanjutnya bisa membantu proses pemulihan tubuh. Manfaat susu yang lain yang baik untuk kalian di usia dewasa dengan tingkat produktivitas tinggi adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh penting untuk selalu dijaga. Salah satu alasan mengapa metabolisme tubuh itu penting dijaga adalah agar segala kandungan dan asupan yang datang dari makanan sehat bisa dikonversikan menjadi energi secara optimal. Selain itu, manfaat susu yang lain yang sangat baik dalam menjaga produktivitas Anda adalah membantu proses pemulihan tubuh setelah sakit. Kandungan protein di dalam susu membuat pembentukan sel atau jaringan yang rusak akan terdampak ketika Anda sakit. Dengan minum susu secara rutin tiap hari akan mendapatkan proses pemulihan lebih cepat dan bisa kembali untuk melakukan aktivitas orang dewasa seperti biasanya. Yang selanjutnya, pemulihan otot. Yang selanjutnya, pemulihan otot, menjaga berat badan. Membuat tidur lebih nyenyak. Menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem imun tubuh, mengoptimalkan fungsi otak. Yang selanjutnya ada tips memilih susu yang aman. Saat ini banyak sekali produk susu yang dijual di pasaran. Ini memang mudah setiap orang untuk memilih jenis susu yang disukai. Namun kalian juga harus bijak sebelum membeli produk susu karena tidak semua produk tersebut aman dikonsumsi untuk keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum membeli produknya. Di antaranya, yang pertama, kalian bisa memastikan produk telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Karena BPOM bertugas untuk memastikan keamanan dari suatu produk yang beredar di pasaran. Jika produk susu sudah mendapatkan izin edar, otomatis produk tersebut sudah aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, cek komposisi dan nilai gizi produk susu. Yang selanjutnya, kalian hanya membeli produk dengan kemasan dan label resmi. Tips selanjutnya, kalian bisa mengecek tanggal kadaluarsa produk dari produk susu yang akan kalian beli. Kemasan yang rusak, pastikan membaca label kemasan, pastikan produk belum kadaluarsa dan layak dikonsumsi. Ini penting karena produk kadaluarsa bisa berbahaya terhadap kesehatan hingga bisa memicu keracunan makanan. Selain itu, pastikan memilih produk dengan kemasan yang masih tersegel aman. Kemasan yang rusak kemungkinan sudah terkontaminasi dengan udara dan mikroba di luar. Akibatnya, produk susu bisa berbahaya terhadap kesehatan.
Tips yang selanjutnya, kalian sebaiknya memilih toko resmi yang sudah terpercaya. Untuk memastikan produk tersebut asli, sebaiknya kalian membeli produk susu dari toko resmi atau official store yang memang sudah terpercaya. Namun jika kalian membeli secara online, pastikan terlebih dahulu apakah toko tersebut memang menjual produk-produk asli atau tidak. Serta cek juga testimonial dari para pembeli sebelumnya untuk memastikan kualitas keamanan produk yang diterima. Yang selanjutnya, jika ada pertanyaan seputar produk, segera hubungi customer service. Kalian memiliki pertanyaan seputar produk yang akan dibeli, segeralah hubungi customer service dari produk tersebut. Bertanya kepada customer service bisa memudahkan Anda saat memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan usia anggota keluarga. Sebab customer service dari perusahaan yang menjual produk tersebut pasti lebih tahu mengenali kelebihan dan dari masing-masing produk yang akan kalian beli. Pastikan juga kalian untuk selalu mengonsumsi susu secara rutin. Selalu sediakan susu di rumah setiap hari. Pasti masing-masing dari kalian banyak yang bertanya-tanya sampai usia berapa minum susu, dari bayi sampai tua, karena di susu juga terdapat susu khusus untuk bayi, susu khusus untuk orang dewasa, dan juga ada susu khusus untuk orang tua atau lanjut usia. Saat belanja susu ke supermarket, kalian bisa jadi kebingungan dengan banyaknya pilihan, mulai dari merek yang beragam hingga jenis-jenis yang berbeda. Misalnya susu kalsium yang berlabel umur, ada yang khususkan untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa ada label umur di susu kalsium? Bukankah semua susu sama saja manfaatnya? Apakah ada efek bila minum susu tidak sesuai umur? Yang pertama, ada perbedaan kebutuhan akan manfaat di susu setiap usia. Secara garis besar, susu memang untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Namun kebutuhan tersebut berbeda-beda. Saat masih anak-anak, kalsium teramat sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang. Kalian perlu susu yang mengandung protein dan lemak tinggi. Ketika beranjak dewasa, kalsium lebih banyak diperankan untuk menjaga kekuatan tulang. Jadi lebih dianjurkan minum susu yang tinggi protein dan rendah lemak. Hal ini untuk mencegah kolesterol dan penyakit lainnya. Usia ini terbilang usia produktif yang memerlukan susu berkalsium tinggi untuk memperkuat tulang. Lalu di usia lanjut, susu sangat diperlukan untuk mencegah pengerobosan dan masalah tulang lainnya. Kandungan kalsium dan protein yang dibutuhkan tubuh perlu dikontrol dengan baik. Susu juga harus rendah lemak dan memiliki kandungan khusus yang membantu memperbaiki serta menjaga kesehatan tulang. Kesimpulannya, dari masih balita hingga lansia, kita perlu rajin mengonsumsi susu. Gunanya tentu untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh. Dalam pemenuhan tersebut sangat dianjurkan untuk memilih produk susu kalsium sesuai usia. Hal ini karena perbedaan kebutuhan kalsium di tiap usia. Formula yang jika kalian mengamati komposisinya, maka akan menemukan perbedaan formula di masing-masing susu berlabel umur. Formula tersebut menyesuaikan nutrisi yang dibutuhkan di usia tertentu. Misalnya, susu formula untuk balita yang harus menyerupai ASI, atau susu kalsium untuk lansia yang harus low fat atau sedikit kandungan lemak dan mengandung gizi pendukung. Dengan perbedaan tersebut tentu akan mempermudah kalian memilih susu sesuai kebutuhan. Jadi manfaat yang diperoleh dari susu akan lebih efektif dan optimal.
Nah, jangan salah pilih dan sebaiknya perhatikan label umur serta manfaatnya sebelum memutuskan membeli. Susu kalsium yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan. Kebutuhan itu bisa dibedakan berdasarkan label umur yang tertera di masing-masing produk. Sementara soal kesehatan, ini berkaitan dengan kecocokan. Jika tidak semua orang bisa meminum susu sapi, untuk hal ini sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter agar menemukan susu kalsium yang tepat. Sekian video saya mengenai susu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.